Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartip, sang ayah, yang berprofesi sebagai dukun. Meninggal kala ia baru berusia 7 bulan, masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya bermukim, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang, nama yang disematkan karena ketika kecil ia pernah tercebur sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun, lewat buku-buku peninggalan ayahnya. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung, Suraji menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, Tumini. Suraji menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama Tumini. Pada saat bersamaan, Suraji kian getol menyelami lautan klinik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betul sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susu. Pada suatu malam, Suraji bimbang pasalnya, mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah, maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Aksi brutal dukun Ais mulai terendus pada media tahun 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berumur 13 sampai 27 tahun. Penemuan tersebut berangkat dari informasi seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kemala Dewi. Mulanya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri, sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya, seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Suraji. Saat ditanya polisi, Suraji mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya. Namun, terang Suraji, Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tak cukup. Tapi, polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman ditemukan 1 benang merah. Sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun AS. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.